Teman maju, penonton semua, telah terhubung bersama kita Mas Benny Sutrisno, eksportir besar yang sukses. Saat ini Mas Benny menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia atau GPEI. Dan Mas Andito, yuk kita diskusi tentang ekspor dengan Mas Benny. Ya, Oke? Ini senior saya nih, beliau ini. Oh, keren. Ya, siap Mas Andito. Mas Benny, mohon bisa menjelaskan apa kiat-kiat agar lebih banyak lagi perusahaan besar, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, serta eksportir pemula bisa lebih percaya diri dan berhasil memberikan kontribusi terhadap ekspor Indonesia. Ya, mungkin sekarang ini kita perlukan juga kalau bahasa kerennya agregator atau pedagang lah sebenarnya itu. Karena yang kecil kan mungkin secara finansial dia tidak mempunyai kemampuan lebih panjang dibandingkan yang lebih besar. Nah, yang lebih besar ini bisa melakukan mengumpulkan, membeli barang-barang yang kecil untuk diekspor. Dan nanti bukan kemungkinan bahwa yang kecil itu nggak bisa ekspor sendiri. Pada saat dia punya kemampuan finansial untuk ekspor, lakukanlah itu. Tapi pertama kali sekarang ini kita membutuhkan pengusaha-pengusaha yang bisa mengumpulkan dan membeli dan mengumpulkan barang-barang itu untuk diekspor. Karena sebaiknya kalau pemerintah itu kan ada program pembiayaan untuk ikut pameran. Nah, itu penting sekali. Karena dalam pameran itu akan bertemu dengan calon-calon pembeli. Dan calon pembeli juga bisa bertemu dan melihat atau mencicipi barang-barang yang diproduksi oleh calon-calon eksportir itu. Nah, itu penting sekali itu. Nah, itu dulu ada namanya Dewan Penunjang Ekspor Indonesia. Kantornya di Sarinah, di lantai berapa lupa saya. Itu dulu ketuanya Pak Ismet. Ini zamannya Pak Jokowi dulu jadi eksportir, itu memanfaatkan itu ya? Itu ya, termasuk saya. Oh iya? Ya, bikin leaflet misalnya. Leaflet. Itu mereka biayai oleh waktu itu ketuanya Pak Ismet. Ismet Abdullah yang akhirnya jadi gubernur Kepri gitu. Pak Jokowi juga bikin leaflet, ikut pameran, itu ikut dibiayai oleh Dewan Penunjang Ekspor. Nah, rencananya dulu itu pemerintah akan membuat satu dewan penunjang atau dewan ekspor lah. Nah, tapi sampai sekarang belum terjadi. Pada saat saya jadi staf khususnya Pak Rahmat Gobel, itu ada pemikiran ke sana. Jadi dijadikan satu, karena ekspor kita kan banyak sekali ya. Dari mulai migas, non-migas, apalagi non-migas. Kita kan non-migas, ekspor kita kalau nggak salah udah 97% dari total ekspor kita non-migas. Jadi sisanya hanya migas. Nah, jadi kalau kembali ke agregator itu contohnya sekarang atau yang beberapa tahun ini sudah terbukti efektif itu dan kemudian perlu kita kembangkan itu apa? Iya, harusnya seperti BUMN kita kan PPI misalnya, Sarinah, itu dia bisa jadi agregator. Karena dia punya kemampuan finansial, kemampuan berpameran. Karena pameran produk itu tidak setiap hari. Ya, artinya ada satu pameran produk itu hanya setahun atau 2 kali dalam setahun dan di satu lokasi saja. Karena ada istilah di kita, buying season itu cuma sekali. Misalnya buying seasonnya permen. Ya, permen itu ada pameran cuma 2. Satu di Jerman, di München, kedua di Beijing. Itu hanya berpameran permen saja. Permen doang. Ya, itu warna permen itu keren banget. Kayak warna Benetton, macam-macam. Ya kan, itu hanya jual gula kan, warna gitu loh. Jadi itu hanya 2 tempat. Nah, misalnya industri permen kita, mampukah kita mengadakan pameran tempat itu, ya kan? Kita punya permen yang legend kan, kebetulan perusahaan besar Mayora itu Kopiko. Kopiko itu kan kalau di Filipina dianggapnya sudah mendominasi pasar kopi, tapi kopi sase itu. Tapi kalau permen Kopiko itu berkembangnya di Timur Tengah, itu juga nguasain
pasar permen, karena mana ada permen kalau rasanya kopi gitu. Jadi itu kan kreatif. Iya, itu perlu. Pak, tadi kalau kayak agregator itu kan ini ya, kayak suku-susahnya persis. Jepang ya, Marubeni, Ichigo gitu ya Pak. Iya. Itu harus BUMN kah? Enggak juga. Kalau misalnya ada perusahaan besar yang mampu lakukanlah. Itu kan juga ada marginnya juga kan. Iya. Karena kalau dia bikin perusahaan sendiri, dia memproduksi sendiri, mungkin dia butuh investasi. Iya. Ya kan, ngapain investasi? Ini uangnya dipakai modal dagang aja kira-kira gitu. Ya. Tapi itu kayaknya seperti juga di Jepang, kayaknya pemerintah juga perlu dukung gitu ya. Karena kan kalau ingin membesarkan ekspor gede itu kan memang dibutuhkan tuh agregator kan gitu ya, susah gitu. Tapi kan kalau mau jadi besar juga perlu modal besar kan gitu kan. Ya, dan itu juga harus ada polisi moneter gitu ya. Kalau mau kita ngembangkan devisanya harus naik terus, ya polisi moneternya gini. US dollar dari hasil ekspor, kalau ditukar rupiah, itu melibatkan privilege dibandingkan US dollar yang didapat bukan dari ekspor. Ya, karena ada kurs atas, kurs bawah, kurs tengah. Nah, kita dulu mintanya kurs tengah aja deh. Ya kan? Kalau sekarang kan saya punya hasil ekspor. Saya harus bayar PLN. Ya kan? Saya tukar rupiah, itu dikasih kurs bawah. Ya kan? Nah, jadi nggak ada afirmasinya, ya kan? Nah, kalau itu dikasih afirmasi, kasih kurs tengah deh. Oh, itu akan memberikan semangat untuk ekspor.